kamar mandi tantenya itu jadi tempat persembunyian. Pamajikan aing, cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Nugi. Mas Mbak semua apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa menjalani aktivitas sehari-harinya dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Amin. Nah, hari ini untuk pertama kali aku mau berbagi cerita tentang pengalaman horor aku ketika ngontrak di salah satu daerah di Karawang beberapa tahun lalu. Cerita ini aku share dengan harapan bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar kedepannya lebih berhati-hati ketika menempati tempat baru. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2019 sampai tahun 2020. Pada saat itu aku bekerja di salah satu pabrik di daerah Karawang yang mendapat fasilitas jemputan. Karena memang disediakannya mobil jemputan, tidak boleh membawa kendaraan pribadi. Sebelumnya aku memang sudah ngontrak di beberapa kontrakan lain, walaupun masih di lingkungan yang sama, tetapi untuk ke tempat jemputan itu cukup jauh jalan kakinya, karena aku tidak ada kendaraan lain. Makanya aku memutuskan untuk pindah dan mencari kontrakan yang aksesnya itu lebih dekat untuk ke titik jemputan. Nah, ketemulah nih kontrakan yang ini. Memang jarak ke titik jemputannya itu kalau jalan kaki nggak nyampe 2 menit. Sedekat itu. Dan letak kontrakannya pun ada di dalam perumahan yang dijaga satpam. Makanya aku merasa kontrakan ini tuh bakal lebih safety, bakal lebih aman gitu karena diawasi oleh satpam dan ada warga-warga sekitar situ juga. Dan di tempat itu, di daerah situ pun isinya itu memang banyak kontrakan, berjejer kontrakan-kontrakan lain. Oh iya, pada saat itu juga aku berkuliah di salah satu universitas yang dekat di situ, mengambil kelas karyawan, makanya bisa dibayangkan, waktu istirahat di kontrakan itu cuma beberapa jam aja, karena selebihnya aktivitas di luar untuk bekerja dan untuk kuliah. Makanya awal-awal kontrak aku nggak ada pikiran apapun tentang kontrakan ini tuh menyeramkan, kontrakan ini tuh banyak hantu atau apapun, itu nggak ada kepikiran itu sama sekali. Karena memang berangkat, kerja, pulang, kuliah, baru pulang lagi buat tidur gitu. Waktu di kontrakannya itu terbatas sekali. Dan bulan-bulan awal kontrak di situ pun aku belum terlalu akrab dengan tetangga-tetangga kontrakan ataupun tetangga di luar kontrakan. Pada saat itu aku menempati kamar di lantai 2 karena pas awal ngontrak ditawarin sama yang pemilik kontrakan di lantai 2 itu sudah ada yang ngisi salah satu kamarnya itu mbak-mbak. Makanya aku ngambil di situ karena biar ya udah sama-sama cewek gitu ya sebelahan. Tapi sejak awal aku datang, memang kamar itu tuh di depannya terlihat ada sendal cewek. Cuman nggak pernah ada aktivitas apapun, nggak pernah kelihatan si mbak-mbak ini keluar. Makanya sampai detik ini pun aku nggak tahu dia siapa, bentuknya seperti apa, dan dia kerja di mana itu sama sekali nggak tahu. Nah, awal-awal ngontrak itu nggak ada pikiran aneh tentang kontrakan ini. Walaupun memang di depan kontrakannya ini ada, bukan di depan ya, di samping kontrakan ini, tapi kalau dari pintuku, ya di depan pintuku, ini ada rumah yang udah nggak dipakai. Dan rumah itu tuh bener-bener udah hancur sampai ditumbuhi tumbuh-tumbuhan liar gitu. Tapi memang dari awal nggak ada hal-hal buruk apapun, ya udah kita santai aja, kita tetap menjalani aktivitas seperti biasa tanpa berpikir macam-macam. Nah, pada suatu hari, setelah beberapa bulan ngontrak di situ, aku memberanikan diri buat jajan di warung depan kontrakan. Karena di depan kontrakan ada warung. Nah, pemilik warungnya ini kita sebut aja namanya Pak Ben. Pak Ben ini juga punya kontrakan di dekat situ. Kontrakannya ada di seberangnya. Nah, beberapa kali aku jajan di situ, Pak Ben ini nggak yang nanya-nanya apapun, bener-bener ya cuma melayani aja. Aku beli, dia layani, setelah itu ya udah. Nah, karena udah sering beli, sering jajan di situ, Pak Ben itu sempat ngomong gitu ya, sempat nanya. Dia gini, Neng, kamu ngontrak di situ sendiri. Kok betah di... gitu. Aku awalnya nggak berpikir yang gimana-gimana ya. Dia cuma nanya kayak gitu, mungkin karena memang kontrakannya ini sepi, jarang ada yang masuk di situ, dan sekalinya ada yang masuk itu nggak lama. Makanya dia tanya kayak gitu. Kata aku, ya nggak apa-apa, betah-betah aja Pak, orang buat tidur aja di situ, buat istirahat gitu kan. Terus si Pak Ben ini bilang,
kenapa gak ngontrak di saya aja, di kontrakan saya lebih rame, lebih banyak orangnya, biar kamu bisa ada temennya gitu. Makanya pas awal-awal dia ngomong kayak gitu, aku sempat shock, sempat kaget karena berpikirnya, wah ini orang kacau ini. Ini black campaign gak sih ikutnya? Karena dia mempromosikan kontrakannya dan seolah-olah menjelekan kontrakan yang lagi aku tempati itu. Nah, dari kejadian itu beberapa minggu aku sempet nggak beli di situ karena ngerasa risih aja. Tapi habis itu ya udahlah, jajan lagi karena itu warung terdekat ya. Kita jajan lagi di situ. Nah, aku dulu itu nggak pakai kerudung. Rambutnya masih seperti jamet dicat warna-warni gitu. Makanya si Pak Ben ini manggil aku jadinya Le Bule katanya. Nah, karena udah sering jajan di situ, Pak Ben ini ada istrinya. Pak Ben dan istrinya itu sempet cerita, dia sempet ngomong kayak gini, Neng kok kamu betah ya di situ? Padahal di situ tuh nggak pernah ada yang lama, nggak pernah bertahan lama yang ngontrak-ngontrak di situ. Makanya aku salut sama kamu sendirian tapi betah. Kenapa sih nggak nyari kontrakan yang lain aja? Sebenarnya pas beliau ngomong kayak gitu tuh, aku sempet risih tapi penasaran juga kenapa dia nanyain itu terus gitu. Kenapa dia selalu bilang suruh nyari kontrakan yang lain. Cuman aku nggak yang nanya gimana-gimana lagi. Terus sampai pada akhirnya si Pak Ben ini bilang kayak gini, dulu anak di kontrakan saya itu pernah mengalami kejadian gak enak di situ katanya. Pada malam itu anak di kontrakannya ini laki-laki. Anak di kontrakannya Pak Ben ini mau pergi malam mingguan. Kayaknya mau pergi malam mingguan gitu ke salah satu daerah di Karawang, salah satu tempat nongkrong lah. Nah, di depan kontrakan itu ada mbak-mbak katanya lagi duduk sambil main HP, kayak mukanya panik. Terus dia kan sempat mampir dulu tuh ke warung Pak Ben buat beli rokok. Tapi pas kejadian itu, Pak Ben itu sama sekali nggak ngelihat ada mbak-mbak duduk di situ. Dan si mas-mas ini pun nggak bilang kalau dia ngelihat ada mbak-mbak di situ. Jadi kayak, udah cuma dia lihat aja gitu. Nah, terus udah tuh berlalu si mas-masnya pergi. Sampailah ada satu malam minggu lagi, si mas-mas ini mau pergi lagi. Warung Pak Ben ini kebetulan tutup. Nah, ada mbak-mbak ini lagi duduk di depan kontrakan sambil main HP. Terus mbak-mbaknya ini nyetop masnya, mau minta buat ditolongin dianterin ke salah satu tempat di Karawang. Terus karena ya namanya orang ngontrak ya, dan memang kebetulan di situ isinya orang-orang kontrakan semua, orang-orang perantauan. Mas ini pun iya aja karena katanya mbaknya ini cantik ya, siapa yang nggak mau kan, siapa yang nggak mau kenalan ya. Dia berpikirnya ya udahlah, barangkali ini bisa jadi temen gitu ya di perantauan, teman baru, jadi tetangga baru. Udahlah, mereka pergilah itu berboncengan pakai motor. Nah, kata si masnya ini sepanjang jalan itu memang diem hening, dan dia pun kikuk, mau nanya-nanya itu kikuk. Dia sempat beberapa kali tanya kayak namanya siapa, kerja di mana, tapi dia itu nggak denger jawaban apapun. Tapi dia sempat berpikir ya mungkin karena kalau di motor kan kita ngomong emang harus kenceng ya, harus harus kayak gitu kan. Makanya dia pikir mungkin mbak-mbaknya udah jawab, cuman dia nggak denger aja gitu. Makanya udahlah, jalan. Terus sampai di tempat yang dituju si mbak itu, dia mau parkirin motor nih, mau minggirin motor. Dia nggak ngerasa si mbaknya ini turun, tapi tiba-tiba si mbaknya udah nggak ada. Pas dia tengok, hmm, si mbaknya ternyata si mbaknya ternyata terbang. Si mbaknya terbang, kakinya nggak nyentuh lantai. Uh, gitu. Terus si masnya itu langsung pulang, langsung ngibrit pulang, dan dia nggak keluar kontrakan beberapa hari katanya. Keluar cuma buat kerja aja. Nah, dia akhirnya cerita itu ke Pak Ben. Nah, Pak Ben juga udah bilang sama si Mas itu, katanya memang di situ sering beberapa kali itu terjadi hal-hal yang kayak gitu. Makanya si Pak Ben nanya ke aku, kenapa Nengnya kuat? Kenapa lu kuat, Le, katanya. Kenapa lu betah di situ? Kata dia. Saya bukan bermaksud menakut-nakuti kamu, bukan karena saya punya kontrakan dan pengen kontrakan saya laku, cuman memang beberapa orang udah mengalami hal tersebut, katanya. Nah, dari cerita Pak Ben itu cukup membuat aku terdistraksi ya. Nah, di malam itu, oh iya, pada saat itu di kontrakan di atas itu udah diisi lagi dua. Itu
suami aku yang sekarang udah jadi suami aku dan temennya. Dia ngontrak di sebelah kamar aku. Nah, mereka juga bekerja, tapi kebetulan shift kita itu beda, makanya di kontrakan itu tuh selalu ada orangnya. Ketika aku shift malam, mereka shift pagi, dan ketika aku shift pagi, mereka shift malam. Jadi di kontrakan itu tuh sebenarnya ada aktivitasnya terus gitu, nggak bener-bener yang kosong-kosong gitu. Nah, setelah mendengar cerita Pak Ben tersebut yang membuat aku cukup terdistraksi, mulailah pikiran-pikiran jelek itu muncul. Nah, karena aku pikir kenapa hal-hal buruk bisa terjadi itu ya karena pikiran kita yang mengundang. Awalnya aku berpikir seperti itu. Nah, sampailah pada kejadian di suatu malam, aku lagi main HP di malam minggu. Nah, si suami aku ini, dia pulang ke Bandung karena dia orang Bandung. Dan temennya tapi nggak pulang karena paginya itu kayaknya dia lembur atau gimana. Pokoknya dia nggak pulang. Itu padahal kejadian masih sekitar jam 8, masih sore banget. Aku tuh lagi main HP. Jadi posisi kamar aku, itu kamarnya cukup luas ya. Ada, walaupun satu petak, itu kamar mandinya di dalam dan ada dapur serta wastafelnya juga. Nah, pas aku tidur itu menghadapnya ke jendela, ke pintu. Nah, di belakang aku itu ada dispenser dan galon. Aku nggak sengaja itu ketiduran. Nah, tiba-tiba nggak tahu kenapa badan aku kaku. Kalau orang bilang itu namanya dierep-erep ya atau ketindihan. Badan aku kaku tapi mata aku tuh kebuka. Cuman muka aku itu ngadapnya itu ke kanan, nggak bisa, kayak badannya kaku, kekunci gitu loh. Tapi di saat itu aku mendengar dispenser aku ini kayak ada yang nuang air dan bunyi blubuk-blubuk gitu loh. Suara dispenser kalau orang nuang air pada umumnya, dia bunyi blubuk-blubuk, dan aku tuh seolah-olah pengen kayak dipaksa buat ngelihat ke situ, tapi aku tuh nahan diri buat jangan dilihat gitu. Makanya sempet beberapa menit aku nggak bisa ngucap bismillah, nggak bisa baca doa apapun, mulutnya itu bener-bener kekunci, kaku, sampai aku rasa itu air yang keluar dari dispenser itu udah sampai ke lantai aku rasa. Nah, setelah beberapa menit akhirnya badan aku tuh kayak kesentak, bangunlah aku langsung lari ke depan, keluar. Dan kebetulan si temanku ini, yang cowok ini, ada di luar, dia lagi main game. Aku tuh dengar waktu badan aku kaku itu, aku mendengar dia, HP-nya itu lagi main game kenceng. Pengen teriak tolong itu nggak bisa sama sekali. Makanya aku buka pintu, langsung aku keluar. Nah, si temanku ini kaget, dia nanya, kunaon kamu? Dia gitu, kan dia orang Bandung ya. Kunaon kamu? Aku pura-pura blow on aja, pura-pura nggak terjadi apa-apa, karena memang nggak ngerti apa yang harus diceritain, apa yang harus disampaikan ke orang itu apa, nggak tahu. Terus beberapa menit aku main HP di luar karena takut masuk ke dalam, sampai akhirnya aku penasaran dan aku cek apakah benar tadi ada yang nuang air. Pas aku lihat nggak ada apapun, nggak ada gelas, nggak ada air, jadi kayak kayak ngimpi aja gitu. Makanya habis itu aku berpikir, oh mungkin karena aku kecapean, jadi aku langsung tidur dan mimpi hal-hal kayak gitu. Udah tuh, sampai akhirnya beberapa bulan berlalu, ya paling kayak gitu-gitu aja. Sempat beberapa kali ada yang ngetuk pintu, tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Sampai pada puncaknya itu ada yang ngetuk pintu beberapa kali, aku kira itu tetangga kan, teman sebelah, ngetuk pintu mau ngajak main kah, atau mau minjem sesuatu kah. Terus aku intip di jendela itu nggak ada apa-apa. Makanya nggak pernah aku bukain lagi kalau ada yang ngetuk pintu tapi nggak manggil nama aku, kalau nggak ada yang salam gitu, nggak aku bukain. Beberapa bulan berlalu, teror-teror ini tuh makin sering terjadi. Kayak tiba-tiba lampu mati, lampu kedip sendiri, tapi yang terjadi itu cuma di kamar aku. Aku juga nggak tahu kenapa itu kejadian di kamar aku, dan setelah aku selidiki, hanya kamar aku yang warna catnya itu berbeda. Yang lain itu warnanya putih, kamar aku warnanya krem sendiri, dan nggak tahu kenapa. Aku sempat nanya ke yang punya kontrakannya, katanya dulu yang kontrak di situ pengennya warna itu, pengen diganti warna krem karena pengen biar beda. Cuman jadinya emang beda sendiri di antara yang lain. Karena gangguan-gangguan ini udah cukup intens, akhirnya sangat mengganggu aku waktu istirahat. Jadinya ngaruh banget ke kehidupan kerjaan aku. Karena kurang istirahat, sedangkan kerjaan ini lagi banyak-banyaknya, lagi numpuk-numpuknya. Makanya di tempat kerja itu aku sering kayak ngerasa ngantuk, nggak fokus.
Sampai akhirnya gangguan ini tuh udah nyerang ke pribadi aku. Sampai pada di titik aku sakit, tapi bukan karena hal-hal medis. Jadi beberapa bulan aku mengalami demam naik turun. Awalnya aku pikir mungkin ya sakit karena kecapean kerja gitu, terlalu banyak aktivitas dan kurang istirahat. Itu lebih make sense lah, lebih lebih masuk akal di otak manusia ya. Sakit demam tinggi naik turun dan badan lemes. Sampai teman-temanku bilang, oh mungkin itu kena tipes karena memang penyakit anak-anak perantauan kan kebanyakan tipes ya. Makanya disuruh sama teman-temanku coba ke klinik buat cek darah. Nah, menyebalkannya itu ketika ketika lagi sakit dan kita mau ke klinik, pas sampai klinik itu nggak sakit sama sekali, nggak demam, nggak lemes, nggak pusing, pokoknya nggak ada sakit apapun, nggak ada yang dirasa apapun. Makanya tiap ke klinik itu ya cuman haho-haho aja gitu dan mau nyeritainnya juga bingung. Tapi sampai pada akhirnya aku memberanikan diri ke klinik lagi waktu lagi demam dan aku minta buat cek darah. Dan untung dari pihak klinik ini menyetujui ya memperbolehkan karena aku udah bilang demamnya itu naik turun udah beberapa minggu sampai akhirnya dicek darah lah. Setelah dicek darah nunggu beberapa menit, setengah jam atau 1 jam gitu akhirnya hasilnya keluar dan nggak ada penyakit apapun. Hasil darahnya baik-baik aja. Makanya ya udah mau gimana lagi. Kita jadinya pulang dan cuman mendapat obatnya itu vitamin-vitamin aja. Tapi karena sering sakit itu, sering demam naik turun, badan lemas, ngaruh banget ke kerjaan. Sampai akhirnya aku sering beberapa kali nggak masuk kerja karena memang buat jalan aja itu badannya itu gemeter, nggak bisa buat kerja. Nah, di suatu hari aku maksain waktu shift malam karena udah kebanyakan absen, kan aku nggak enak juga ya sama atasan dan pasti jadi omongan juga. Pada suatu malam itu, walaupun aku sakit, aku paksain buat berangkat kerja. Tapi emang dari awal aku berangkat ini udah nggak enak, suasananya, hawanya itu udah nggak enak. Nah, di tempat kerja, baru setengah setengah hari kerja ya, aku tiba-tiba ambruk, badannya tiba-tiba ambruk, tiba-tiba kakinya nggak bisa buat berdiri, dan gelap kayak mau pingsan. Tapi nggak sampai pingsan sih, karena aku masih bener-bener masih bisa megang produknya, masih bisa ngecek produknya. Terus sama atasanku disuruh minggir, disuruh pindah, suruh istirahat dulu. Akhirnya aku istirahat lah. Nah, pas di tempat istirahat itu, tiba-tiba badan aku seger, nggak ada sakit apapun, nggak ngerasain capek, nggak ngerasain demam, pokoknya tiba-tiba sehat. Itu makanya, ih malu-maluin banget ya. Dalam keadaan kayak gitu mungkin orang yang nggak percaya hal-hal gaib gitu mikirnya, ah ini mah cuma nyari kesempatan aja buat istirahat karena lagi banyak produk nih. Padahal nggak kayak gitu. Bener-bener pada saat itu tuh tiba-tiba kaki tuh lemes dan aku terjatuh gitu. Terus udahlah waktu istirahat, aku ketemu salah satu temanku ini. Temanku ini laki-laki kebetulan dia nggak tahu gimana dia pokoknya bisa melihat hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Dan temennya temenku yang satu departemen sama dia pun bisa melihat itu. Nah temanku ini narik aku, dia nanya gini, dia orang Jawa, pokoknya dia ngomong gini, kamu lagi ada masalah sama siapa? Dia gitu. Nah, aku nggak karena ngerasa nggak ada masalah sama siapapun di tempat kerja pun nggak ada masalah sama siapapun, aku bingung kenapa dia tiba-tiba tanya kayak gitu. Terus dia gini, ya soalnya nanti deh aku ceritain. Nah kamu jujur aja sekarang kamu lagi ada masalah sama siapa kata dia gitu. Karena memang nggak ngerasa ada apa-apa ya udah aku cuman hah nggak ada apa-apa nggak ada masalah sama siapa-siapa gitu kan. Udah tuh dia cuma ngeliatin aku dari jauh pas aku lagi minum itu dia ngeliatin dari jauh. Terus udah hari selanjutnya dia sama temennya ini nih, temanku ini sama temennya yang sama-sama bisa ngeliat hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Dia gini, kamu kayaknya ada masalah sama orang katanya. Berkali-kali aku bilang haheho aja karena ya masalah sama siapa, di tempat kerja pun baik-baik aja dan di luar tempat kerja pun kita nggak ada masalah apapun, di tempat kuliah pun ya baik-baik aja nggak ada masalah apapun. Terus dia gini, kamu kan sering sakit ya beberapa bulan ini,
sering demam, naik turun gitu. Ya karena ada yang nempel di badan kamu. Dia ngomong kayak gitu. Siapa yang nggak kaget? Nempel, nempel apa? Dia ngapain di badan aku dan siapa yang ada di badan aku? Terus kata temanku, besok pagi-pagi pulang kerja aku datang ke tempatmu, aku bawain air, katanya buat diminum, air doa gitu kan. Katanya mau didoain sama si temennya ini kebetulan atasan dia, dan udah biasa buat nolongin orang-orang yang kayak kerasukan, sering rukiah orang-orang gitulah. Nah bener aja tuh paginya dia datang bawa air 2 botol. Katanya aku disuruh minum dan sebagian dipakai buat campuran buat mandi. Udahlah aku ikutin saran itu, dan memang setelah minum air itu nggak demam lagi, nggak sakit lagi beberapa hari. Kayak kembali kepada diriku yang petakilan. Nah di tempat kerja akhirnya aku kerja seperti biasa sampai atasanku pun udah sembuh, udah nggak sakit katanya gitu. Iya emang nggak sakit sebenarnya. Jadi gimana ngomongnya ya sama atasan ya. Tapi itu aku masih rahasiain dari orang-orang. Yang tahu itu cuman orang-orang terdekat aku aja. Terus karena aku cerita kayak gitu ke orang tuaku, ke keluargaku, dan ke teman-temanku, teman-teman dekat aku. Nah, salah satu teman aku yang ngontrak di belakang kontrakan aku ini menyarankan kayak gini. Katanya, daripada kamu penasaran, bener nggak ada hantu apa enggak, kamu coba deh bikin kopi, nyeduh kopi di gelas, terus taruh di sudut kamar kamu, katanya gitu. Nah, aku tuh ada di antara dua pemikiran. Yang satu, kalaupun iya aku mempercayai hal-hal mistis itu, kalau terjadi beneran ini tiba-tiba kopinya diminum, kopinya menyusut gitu, nggak lucu. Berarti aku selama ini tidur di kamar yang berhantu. Dan satu lagi aku berpikir, ya namanya benda cair kalau kita letakin di luar bakal menguap, ya nggak sih? Jadi dia bakal tiba-tiba menyusut karena cairannya itu menguap gitu. Kalau secara logika, akhirnya aku nggak ngelakuin itu karena emang ada di antara rasa takut beneran kalau itu hantu sama ya kalaupun itu beneran terjadi bisa aja itu karena menguap bukan karena hantu, dan nggak mau berspekulasi lebih dalam tentang hal-hal mistis. Setelah aku dikasih air doa sama temenku, akhirnya beberapa hari aku nggak mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu. Nah, datanglah di minggu aku kuliah masuk di kelas malam karena aku kerjanya di shift pagi. Nah, di kuliah itu aku punya beberapa temen, banyak lah, cukup banyak temen di kuliah, dan salah satunya ini ada temen cewek yang dia udah punya pacar. Kebetulan pada malam itu, waktu aku berangkat, aku bertemu sama temen cewekku ini yang habis diantarin sama cowoknya. Tapi cowoknya ini, kata temenku, tumben-tumbenan nggak langsung pergi setelah nurunin dia. Dia itu katanya ngeliatin dulu aku sama dia yang lagi ngobrol sambil jalan. Terus beberapa hari setelah itu, temenku yang cewek ini nge ngomong sama aku buat pengen ketemu, pengen ngobrol katanya. Terus udahlah, kita ngobrol di situ. Teman-teman kuliahku juga tuh tahu kalau aku sering sakit-sakitan, dan mereka selalu menganggap yaitu karena kecapean aja, kecapean di tempat kerja dan capek kuliah. Karena teman-temanku ini isinya orang-orang skeptis semua, nggak percaya sama hal-hal mistis. Terus temanku yang cewek ini tiba-tiba bilang kayak gini, nanti katanya cowok aku pengen main ke kontrakan kamu. Hah? Ngapain gitu? Itu kan cowok dia, ngapain main ke kontrakan aku pikir gitu. Terus aku bilang, ngapain teh, ngapain? Terus katanya, ada hal-hal yang pengen dia omongin, katanya pengen ngomong sama kamu. Dan nanti ngomong dulu deh sama orangnya pas mau ngejemput kuliah. Terus udah tuh akhirnya kita kenalan, kita ngobrol, dia bilang gini, tiba-tiba ya, ini orang sama sekali nggak ada hubungan, nggak ada kaitannya sama temanku yang di tempat kerja yang cowok ini. Tapi dia ngomong kayak gini, teteh lagi ada masalah ya sama orang. Dia ngomong hal yang sama kayak gitu, sedangkan ini tuh aku nggak kenal, dan temanku yang cowok yang di tempat kerja pun nggak kenal sama orang ini. Tapi dia tiba-tiba ngomong hal yang sama yang diomongin sama temanku waktu itu. Terus aku gini, kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu kan? Terus katanya,
kalau boleh saya nanti mau main ke kontrakan tetehnya, mau lihat di kontrakannya ada apa, soalnya kayaknya ini ada hal-hal yang nggak beres dan udah gede gitu permasalahannya, gitu. Terus temanku juga ini beberapa kali cerita ke cowoknya kalau aku emang sering sakit-sakitan dan ketika dicek ke klinik itu nggak ada penyakit apapun, nggak terdeteksi sakit apapun. Makanya dia katanya pengen main ke kontrakan. Udahlah, akhirnya aku karena udah panik banget, udah takut banget, aku nelpon keluargaku yang di Jawa. Aku nelpon ibuku. Ibuku pun udah langsung panik. Dan pada saat itu ibuku langsung ke ustadz buat minta air doa, buat minta air buat didoain dan dikirim ke Karawang karena pada saat itu ada bude aku yang mau berangkat ke Karawang. Nah, pada saat hari janjian itu buat temanku dan cowoknya mau datang ke kontrakan, di hari itu juga bude aku itu datang dari Jawa yang ngebawa air doa kiriman dari ibu aku. Nah, kita ambillah itu air doanya ke tempat budeku. Terus di situ diceramahin lah sama ya namanya ibu-ibu, bude-bude yang lebih tua. Dia nyeramahin aku, intinya di tempat kerja itu jangan sampai ada masalah sama orang, harus baik-baik gitu. Padahal ya memang di tempat kerja selama ini kita baik-baik aja, nggak ada masalah sama siapapun dan menjalani kerjaan itu normal-normal aja, senormalnya orang kerja gitu, nggak ada permasalahan apapun. Terus setelah ngambil air doa itu kita pulang, terus aku sempat minum dulu tuh beberapa beberapa teguk gitu ya, minum. Setelah itu aku pergi buat belanja bulanan sebelum jam janjian sama temenku yang mau sama cowoknya datang ini tiba gitu. Akhirnya aku sama cowokku yang sekarang jadi suamiku ini aku pergi buat belanja bulanan dulu. Cukup lama lah belanja bulanan, kayaknya satu jam 2 jam gitu. Akhirnya aku pulang. Nah pas pulang ke kontrakan, temenku dan cowoknya ini belum datang. Di hari itu tuh, kamar mandi kontrakan aku lampunya mati. Tiba-tiba. Ya karena mungkin udah lama kali ya, jadi mati. Tapi pas aku sampai atas, sampai di depan kamar aku, tiba-tiba ada air keluar dari dalam kamar. Aku pikirnya mungkin aku lupa nutup keran, makanya aku buru-buru buat masuk ke kamar dan aku cek, tapi keran itu nggak nyala sama sekali. Setelah aku telusuri, airnya itu berasal dari bawah kasur. Sedangkan di bawah kasur ini nggak ada pipa-pipa apapun, nggak ada saluran air apapun, tapi dia benar-benar ada air keluar dari situ. Makanya aneh. Tapi kasurnya nggak basah. Sedangkan airnya itu sampai keluar. Sedangkan harusnya karena kasur aku kan busa ya. Harusnya kalau ada air dari bawah, dia akan nyerap ke kasur dulu dong. Nggak langsung keluar. Ini tuh keluarnya itu udah sampai banyak di luar. Di teras itu udah sampai cukup banyak. Terus aku cek lah itu, aku langsung berdiriin kasurnya. Setelah itu tiba-tiba aku mual hebat dan aku muntah-muntah. Padahal itu aku belum makan, belum sempet makan malam. Aku muntah, tapi entah kenapa cairan muntahan yang aku keluarkan ini warnanya hitam pekat kayak air got. Bener-bener hitam pekat. Tapi isinya tuh air doang gitu, air nggak ada sisa-sisa makanan apapun, itu bener-bener air tapi warnanya hitam. Nah setelah muntah itu, temanku yang cewek ini yang katanya mau datang sama cowoknya, dia ngabarin kalau dia udah ada di bawah. Udahlah aku akhirnya turun kan, aku turun bukain gerbang, dan kagetnya ternyata mereka datang itu bukan berdua, melainkan satu keluarga. Dan aku nggak tahu ini ada apa. Terus waktu di situ, karena aku bingung ya, dan lebih ke nggak enak sama tamunya, karena kamarnya kan kecil ya. Jadi kalau misalkan diisi banyak orang ini nggak akan cukup, dan pasti bakal sempit banget, dan nggak ada AC gitu, cuman pakai kipas doang, jadi pasti bakal panas banget kalau ada tamu banyakan di situ. Tapi karena mereka udah datang ya mau nggak mau tetap kita harus sambut, walaupun dengan bertanya-tanya kenapa sampai sekeluarga yang datang gitu kan. Dan akhirnya aku kenalan sama keluarga yang cowoknya temanku ini. Cowoknya temanku ini bawa bibinya dan bawa kakeknya. Kalau nggak salah itu ada anak kecil satu, cuman nggak tahu tuh. Ini seingat aku doang ya, tapi aku lupa dengan jelasnya itu mereka cuman bawa bibi sama bapaknya atau ada anak kecilnya juga. Nah pas di bawah itu kita kenalan ya masih dalam keadaan normal. Cuman memang keluarga si cowoknya ini ngelihat sekeliling kontrakan aku ini kayak terheran-heran kayak, hah kayak gitu gitu. Terus
udahlah karena udah malam juga dan di depan kan itu ada rumah kosong yang banyak tumbuh-tumbuhan liar gitu ya. Jadi otomatis banyak nyamuk, makanya aku cepet-cepetlah ajak mereka ke atas ke kamar aku. Nah, ketika sampai di depan teras kamar aku, tiba-tiba si bibinya ini berubah jadi suara anak kecil. Setelah dikasih tahu, ternyata memang di keluarga mereka itu kayak punya hantu yang sudah bukan dipelihara ya, diselamatkan lah bahasa mereka, diselamatkan itu tuh anak kecil dan sudah menganggap si cowok ini tuh sebagai ayahnya. Nah, pada saat itu si bibinya ini tiba-tiba megang tangan aku dan dia bilang, "Ih, tante kasihan ya. Di sini digangguinnya banyak banget, Ayah." Dia gitu. Kok digangguin banyak banget apa nih? Iya kan? Terus si cowoknya temenku ini, "Udah nanti aja, ngasih taunya nanti aja." Nah, kebetulan waktu itu tuh azan Isya kalau nggak salah. Terus dia tuh ketakutan, si bibinya ini langsung ketakutan dan langsung berubah jadi bibi lagi, bibi yang biasa lagi. Terus si cowoknya ini bilang, "Oh iya biasa, mereka emang takut," katanya. "Mereka kalau mendengar suara azan itu memang semuanya pada takut dan pada berlindung, cenah." Terus azan selesai, si anak kecil ini tuh masuk lagi ke badan bibinya. Terus bilang gini, "Itu ya ayah, kasihan si tantenya. Kalau ada suara yang kayak tadi, di kamar mandi tantenya itu jadi tempat persembunyian." Cenah, tempat persembunyian apa, Dek? Aku bingung di situ, masih hahe-hahe aja. Terus akhirnya aku suruh mereka masuk dan diceritain lah sama si cowoknya temanku ini. Intinya di kontrakan itu tuh sebenarnya bukan kontrakan horor. Cuman teror-teror yang selama ini neror aku itu berasal dari rumah samping kontrakan aku yang kosong yang udah ditumbuhi tumbuh-tumbuhan liar itu. Di situ tuh udah jadi sarang banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Terus maksud anak kecil yang tadi bilang katanya tiap ada azan mereka pada ngumpet di kamar aku, ya karena memang kamar aku yang kayak pusatnya mereka buat berlindung. Takut, aku merinding. Itu terus setelah itu kayak mediasi gitulah, mediasi. Karena temen cowoknya temenku ini bilang katanya ada yang nempel di badan aku. Setelah dimediasi, ternyata tiba-tiba tanpa disangka ada yang masuk ke sosok bibinya ini. Dia bilangnya itu kayak semacam genderuwo, nggak tahu genderuwo atau apa, pokoknya orang bentuknya itu tinggi gede. Dan kagetnya dia tiba-tiba marah-marah. Waktu mau ada bukan penyembuhan ya, waktu ada kegiatan kayak mau meruqyah aku, tiba-tiba si makhluk yang gede ini tuh masuk ke bibinya dan langsung marah sambil gini, "Pamajikan aing, pamajikan aing," cenah. Ini sambil nunjuk-nunjuk aku, katanya aku pamajikannya. Pamajikan itu kalau dalam bahasa Sunda itu kayak istrinya gitu, pasangannya. Itu siapa yang nggak takut kayak gitu? Aku langsung sembunyi di balik teman aku yang cewek ini, aku langsung sembunyi, aku ketakutan. Teman aku pun langsung langsung menyembunyikan aku gitu ya. Terus itu langsung dipegangin sama cowokku dan sama si cowoknya temanku ini, tapi dua-duanya ini kayak nggak kuat gitu loh, nggak tahu kenapa. Kayaknya itu energinya itu gede banget gitu. Itu setelah pamajikan aing gitu kan, pokoknya terus akhirnya bibinya ini kayak dibaca-bacain doa dan ditanya-tanya. Intinya sih yang gede itu yang bilangnya aku pemajikan aing itu, dia memang di situ udah lama di tanah yang di rumah depan kontrakan itu. Dia udah lama di situ. Nah, karena beberapa bulan ini ada yang ikut nempel di badan aku, dia itu tertarik. Makanya dia berusaha buat deketin aku gitu. Setelah lama negosiasi sama si hantu sosoknya gede itu, akhirnya menemukan penyelesaian. Intinya si makhluk itu mau lepas dari aku asal nanti dikasih sate yang belum mateng dan dilemparin ke tanah itu. Terus ya udah kita iya aja kan, karena biar cepat selesai. Setelah itunya pergi, si bibinya ini kemasukan lagi. Dan kemasukannya itu makhluk yang katanya nempel di badan aku. Nah pas kemasukan itu,
Makhluknya ini ketakutan karena dikerubungin sama kita. Makhluknya ini ketakutan tapi masih sempet-sempetnya kayak pengen nyerang aku. Terus ditanyalah, kenapa tiba-tiba ada di badan aku gitu-gitu. Pokoknya ditanya-tanya sama si cowok inilah, cowoknya temanku. Terus katanya, ada yang ngirim itu ke aku, ada yang nggak suka sama aku katanya. Nah, dia ditugasinnya itu buat bikin aku itu sakit-sakitan dan di tempat kerja jadi nggak benar karena sering sakit. Ngapain kayak gitu? Lu kalau nggak suka sama aku, ngomong dong. Gentle dong ngomong. Ngapain kirim-kirim kayak gitu? Kan aku nggak bisa ngirim balik. Nggak bisa dikirim pakai JNE juga. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus setelah ditanya-tanya gitu, intinya dia disuruh orang buat eh, mengganggu aku, intinya kayak gitulah. Cuman siapa yang nyuruh sampai sekarang ya nggak tahu dan nggak mau berspekulasi jauh tentang itu karena memang selama ini pun aku nggak pernah ada masalah sama orang gitu. Terus setelah itu si anak ini tuh ternyata bentuknya itu masih anak-anak gitu, bukan makhluk yang dewasa, bukan gede gitu, masih anak-anak. Terus dia kan disuruh pergi, disuruh jangan ngeganggu aku lagi, tapi dia nggak mau. Si makhluk ini tuh ketakutan karena katanya kalau dia gagal dan dia balik lagi ke yang ngirimnya, dia bakal disiksa habis-habisan. Makanya dia nggak mau, dia takut. Cuman setelah perdebatan panjang, akhirnya si cowoknya temen aku ini menawarkan solusi. Jadi lepas dari aku, tapi nggak usah balik ke yang nyuruh dia. Cukup ikut sama si cowok ini aja, cowoknya temenku. Cukup ikut itu aja, nanti bakal dikasih kayak temen gitulah, kayak anak yang tadi itu loh, anak yang pertama kali yang masuk ke babynya itu, yang sekarang kayak jadi anaknya itu, yang manggil dia ayah. Nanti bakal dijadiin temen itu, makanya dia akhirnya luluh lah, akhirnya mau, dan dia akhirnya mau minta maaf sama aku. Nah, di saat dia mau minta maaf, kan kita harus bersalaman nih. Itu sebenarnya aku takut ya sama hal-hal kayak gitu. Takutnya pas kita salaman tiba-tiba dia nular masuk ke aku gitu. Tiba-tiba aku yang kesurupan, kan gak lucu. Tapi karena disuruh dipaksa buat salaman, akhirnya aku mau salaman. Nah, dia pas salaman itu intinya dia minta maaf dan dia mau lepas dari aku. Nah, nggak tahu kenapa, nggak tahu gimana, pas dia minta maaf dan dia izin buat lepas dari aku, bener-bener ada yang, aku ngerasa ada yang keluar dari ini aku, dari belakang itu tiba-tiba kayak ada yang set, ada yang kayak gitu. Nah, aku juga nggak tahu itu apakah karena sugesti atau memang hal itu tuh beneran ada. Cuman setelah dia izin pergi tuh udah bibinya langsung tepar dan aku langsung bener-bener enteng badannya, nggak tahu kenapa. Nah, setelah itu udahlah, akhirnya dikasih tahu intinya ya emang ada yang nggak suka sama aku, terus ada yang berusaha mencelakakan aku. Terus pas ditanya ternyata makhluk ini tuh udah beberapa kali mencelakakan orang ya karena disuruh itu. Mencelakakan sampai ada yang meregang nyawa. Tapi alhamdulillahnya dia ke aku itu cuman disuruh buat biar sakit-sakitan dan biar kerjanya nggak benar kayak gitu. Aku sempat berspekulasi apakah mungkin ada orang di tempat kerja yang nggak suka sama aku sampai mengirimkan hal-hal kayak gitu biar aku nggak bener di tempat kerja, karena pada saat itu kerjaan kita itu lagi tinggi-tingginya dan ada desas-desus pokoknya mau pengangkatan di departemen aku itu, mau banyak yang diangkat gitu. Sedangkan di departemen luar, departemen yang lain itu susah banget gitu. Intinya kayak gitu. Makanya aku sempat berspekulasi ke situ. Cuman sampai sekarang pun aku nggak pernah ada musuh di tempat kerja itu. Semuanya baik-baik aja dan semua orang yang aku temui di situ tuh semuanya baik gitu. Nah, setelah kegiatan negosiasi dengan makhluk itu selesai, akhirnya keluarga cowoknya temanku dan temanku ini yang cewek ini akhirnya pergilah pulang ke tempatnya, ke rumahnya. Sudah, setelah itu udah nggak pernah ada kejadian apapun sampai akhirnya COVID ya, era COVID, kerjaan udah mulai sepi, udah mulai banyak yang dirumahin, terus masuk bulan puasa. Nah, ini kejadian terakhir di selama aku ngontrak di situ.
Pas bulan puasa ini, aku, cewek yang ini, yang temenku, dan 2 cowok temenku juga yang dari kampus, ngerencanain buat buka bersama di kontrakan aku. Karena kontrakan aku ya udah damai aja, udah nggak ada apa-apa lagi, udah cukup lama, udah beberapa bulan setelah itu. Terus kita bukber lah di situ, bukber ala-ala dengan beli-beli gorengan dan beli-beli es buat diminum bareng-bareng, sekedar kita bisa buka bersama bareng-bareng. Terus udahlah akhirnya kita buka puasa. Nah temenku yang cowok ini salah satunya ini ada yang perokok dan dia itu ngerokok kan otomatis ngerokoknya di luar kan, di depan pintu. Pas kita lagi makan dan dia lagi ngerokok, tiba-tiba, astagfirullahaladzim, tiba-tiba ada yang terbang di depan kamar, ngelintas gitu, kain putih. Takut. Ada yang ngelintas gitu, kain putih. Dan kita semua berempat lihat itu, bener-bener kita lihat. Dan semua temanku ini yang datang ke kontrakan ini semuanya skeptis sama hal-hal kayak gitu. Tapi gara-gara lihat itu, semuanya langsung ketakutan. Temanku yang cowok yang lagi apa namanya ngerokok ini langsung masuk, langsung ngambil kunci, dia minta pulang, langsung lari minta pulang. Akhirnya mereka pulang. Nah setelah kejadian itu, karena aku juga habis kontrak, akhirnya aku pulang ke Jawa dan aku keluar dari kontrakan itu. Tapi sampai sekarang, alhamdulillah setelah beberapa waktu lalu aku dan suamiku sempat jalan ke situ buat lihat kontrakan itu, kontrakannya udah ramai kembali, udah ramai dan di depannya ini rumah kosongnya ini udah dibersihkan dan semoga udah nggak ada hal-hal yang kayak gitu lagi yang menimpa orang-orang setelah aku. Begitu cerita aku selama ngontrak di salah satu kontrakan di Karawang yang mendapatkan beberapa teror, tapi terornya sebenarnya dari rumah depan kontrakan, rumah samping kontrakan yang udah kosong itu. Sebenarnya kontrakannya baik-baik aja dan di situ tuh kontrakannya tergolong kontrakan yang bagus, yang paling luas di daerah situ dan harganya masih cukup murah. Makanya sebenarnya itu kontrakan worth it banget sih buat kalian kaum-kaum karyawan perantauan. Dari cerita ini aku nggak mau menjelekkan bekas kontrakan aku itu karena memang kontrakannya bagus dan pemiliknya pun baik banget. Cuman ini jadi sekedar pelajaran ya, jadi pelajaran buat kita semua. Kalau kita ngontrak di tempat yang baru, ya kita usahain buat bertingkah yang baik. Terus ibadah sih, terutama ibadah jangan sampai ditinggal. Karena pada saat kejadian-kejadian itu, sejujurnya memang aku cukup jeleknya aku cukup jauh dari ibadah karena kayak capek banget kerja 12 jam ditambah kuliah 4 jam terus waktu di jalan buat ke tempat kerja itu 1 jam gitu kadang kalau macet. Makanya kayak badannya itu udah capek duluan gitu. Buat ibadah pun kadang kita suka bolong-bolong. Nah itulah yang membuat benteng pertahanan kita jadinya jebol dengan hal-hal di luar kendali kita. Makanya buat teman-teman, dimanapun kalian berada, tolong jangan pernah lupakan ibadahnya. Apapun agama kalian, ibadah harus tetap dijalankan. Karena itu yang akan menolong kalian, yang akan melindungi kalian dimanapun kalian berada. Nah, dari cerita ini, aku nggak mau kalian berspekulasi jelek tentang bekas kontrakan aku, karena memang kontrakannya ini baik-baik aja, pemiliknya pun baik banget, lingkungannya pun sangat baik. Yang penting kita bisa jaga diri, kita bisa menjaga ibadah kita, dan kita tidak menyakiti siapapun, kita berusaha untuk menjadi orang yang baik-baik aja. Kalaupun ada salah dengan orang lain, segeralah minta maaf. Nah, dari cerita ini, semoga bisa menjadi pelajaran buat teman-teman, ambil baiknya, buang jauh-jauh buruknya. Dan sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Dan kalau teman-teman ada kisah horor, ada cerita horor, teman-teman silakan kirimkan cerita kalian ke DM aku, Hainugi di Instagram ataupun di TikTok. Teman-teman silakan kalau pengen biar dibawakan sama aku, buat aku juga belajar storytelling dengan senang hati dan terima kasih banget kalau teman-teman ada yang mau mengirimkan cerita-cerita horornya. Nah, di cerita yang nanti, cerita depan, aku bakal menceritakan lagi tentang pengalaman aku waktu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jawa.
Nah, cukup sekian video kali ini, semoga bisa menjadi hiburan buat teman-teman dan teman-teman bisa lebih mengenal aku. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel aku, bantu channel aku biar bisa berkembang. Kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah perbuatan, tingkah laku aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.